Kemudian untuk penugasan hari 2 ada 11 rumah sakit yang sama dari hari 1 mengirimkan, kemudian hari kedua juga mengirimkan. Jadi ada 5 rumah sakit yang kemudian di hari kedua tidak mengirimkan tugas. Kemudian, nah ini contohnya, Bapak Ibu bisa lihat ini harusnya sudah di-upload di website, jadi nanti kita cek aja apakah di website sudah di-upload atau belum. Ini contohnya yang kami lakukan review untuk rumah sakit Bapak Ibu. Tanggapan secara umum, tanggapan secara personal, secara masing-masing yang kami kirimkan di WhatsApp grup kemana dan akan kami di-upload itu masing-masing untuk rumah sakit. Tapi secara umum sudah kami diskusikan bahwa dari bentuk ICS yang kata Dr. Hendro kemarin apapun namanya itu terbagi menjadi 2, yakni yang bentuk MIMS dan yang bentuk ICS. Nah, secara garis besar kemarin yang mengirimkan dari 11 itu hanya 2 atau 3 yang menggunakan ICS, selebihnya menggunakan MIMS. Oke. Kemudian yang kedua yang kami sangat perhatikan adalah mengenai komandan atau ketua operasional yang dimaksud. Jadi di sini ada beberapa rumah sakit yang menempatkan dokter spesialis sebagai komandan. Ya, dokter spesialis paru yang ditempatkan sebagai komandan. Nah, kemudian dia punya anggota-anggota segala macam. Nah, ini kami ingin bertanya kembali apakah ini yang dimaksud ketua komandan atau ketua operasional. Karena kalau memang ketua atau komandan dia memang harusnya tidak pegang operasional, tapi memang khusus untuk manajemen. Nah, ini mungkin akan dibahas lebih jauh mungkin oleh Dr. Hendro dan Dr. Bella kemudian. Ini cukup bagus sekali kami mendapatkan contoh dari Rumah Sakit RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara. Ini contoh rumah sakit yang menggunakan ICS. Nama ICS-nya adalah Susunan Reaksi Cepat Siaga COVID. Jadi banyak sekali kemarin mengirimkan SK, ada SK Satgas Tugas, ada SK COVID, ada SK macam-macam. Jadi untuk RSUD Hajah Lasmana menamakan Susunan Reaksi Cepat Siaga COVID. Nah, di sini RSUD Hajah Lasmana belum mengirimkan bentuk seperti tadi. Hajah Lasmana mengirimkan seperti ini. Tapi kemudian coba kami bantu. Jadi bagus sekali ini RSUD Hajah Ana Lasmana sudah mengirimkan bahkan sampai ke uraian tugas itu sudah ada di dalam SK-nya. Nah, ini yang tidak kami lihat di rumah sakit yang lain yang mengirimkan. Kemudian, tunggu slide-nya ini agak lama jalannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari yang dikirimkan tadi, secara garis besar sudah bisa kita simpulkan bahwa di sana ada ketua, kemudian sudah ada sekretaris, kemudian di sana ada ketua bidang keuangan, itu yang kita maksud juga bidang keuangan di ICS. Kemudian di sana operasional disebut dengan ketua bidang pelayanan dan pelaporan klinis. Nah, itu di bawahnya anggotanya. Nah, di sini Rumah Sakit Banjarnegara juga bagus sekali. Jadi ketua bidang pelayanan dan pelaporan klinis atau yang kita maksud operasional itu memang ada ketuanya khusus, yakni ketua Kabid Yanmed. Namun dia tunjuk lagi orang di bawahnya sebagai koordinator lapangan itu adalah spesialis paru. Jadi sepintas kami membaca ini, sepertinya memang Rumah Sakit Banjarnegara secara manajemen dipegang oleh ketua, tapi secara operasional di lapangannya dipegang oleh koordinator lapangan atau dokter spesialis paru tadi untuk pelaksanaan tugas penanganan pasien COVID ini. Kemudian di sini yang menarik, ada bidang perencanaan digabung dengan administrasi dan pelaporan, itu juga bagus yang kita maksud dengan perencanaan. Namun di sini logistik dibagi menjadi 2. Nah, ini mungkin terserah kalau misalnya mau dilanjutkan juga tidak masalah, tapi ini hakikatnya adalah logistik. Yakni logistik dibagi menjadi bidang komunikasi, informasi, edukasi, dan bidang logistik, akomodasi, dan penunjang. Jadi ini silahkan Bapak Ibu. Ini contoh dari RSUD Ana Lasmana Banjarnegara. Di sini uraian tugas, namun kami menemukan bahwa uraian tugas ini belum begitu sesuai dengan struktur tadi. Jadi misalnya di sini uraian tugas sudah ada ketua tim reaksi, tapi
wakilnya belum ada. Nah, itu mungkin kemarin membuat terlalu cepat atau seperti apa, itu boleh dilihat kembali. Kemudian seperti masukan Pak Hendron kemarin, bahwa mungkin bisa saja yang melakukan koordinasi eksternal itu dilakukan oleh tugas wakil tadi juga bisa. Jadi ini yang kami tanda. Kemudian kami review dari uraian tugasnya, belum ada yang mengatur tentang relawan, padahal di bagian pelayanan tertulis bahwa mereka membutuhkan tambahan SDM. Nah, itu barangkali apakah mau ditempatkan di sekretaris atau di bidang perencanaan, nanti silakan kita diskusikan. Itu dari Rumah Sakit Anna Lesmana Banjarnegara, terima kasih. Kemudian contoh yang kedua, nah ini karena banyak yang menggunakan memes, tidak masalah. Ini kami ambil contoh yang cukup bagus, memberikan contoh RSUD Sleman. Jadi ini yang sebelum kami revisi, seperti ini, jadi dibagi setelah komandan, ada manajemen support, di bawah manajemen support ada keuangan, ada SDM, ada logistik, dan ada medis penunjang. Kemudian di ketua medical support dibagi menjadi tim prahospital dan tim intrahospital. Kemudian ini masukan dari kami, kita lihat bahwa di bawah manajemen support, penunjang medis, kita pindah ke medical support. Jadi di bawah medical support ada tim prahospital, tim intrahospital, medis, dan penunjang. Mari kita lihat apakah sama nih antara MIMS dengan ECS. Ternyata sama, yakni bidang keuangan juga ada, kemudian perencanaan ada. Kita lihat lagi, logistik, ya, logistik juga ada di sini. Kemudian operasional ada di ketua medical support dan subbidangnya. Sekretaris mungkin yang kami beri masukan untuk RSUD Sleman tidak ada, tapi monggo nanti diperjelas mungkin tugas sekretaris ada di bagian mana, karena kami tidak dikirimkan sampai ke tupoksinya.